Nah, tadi kan kita udah tahu ya bahwa yang namanya kesalahan itu salah satunya adalah kesalahan kolimasi dan kita harus melakukan kalibrasi alat. Intinya kolimasi itu adalah apa? Intinya kolimasi itu adalah ketika kalian itu garis bidiknya gitu ya. Jadi ini bisa disebut sebagai kesalahan garis bidik. Kita bisa lihat garis bidik yang seharusnya datar itu entah kenapa si alatnya ini mungkin alatnya udah tua atau mungkin terrefraksi atau ada apa, itu dia itu malah miring seperti ini. Jadi ini kan efeknya besar sekali ya, karena kalau misalnya seharusnya, kalau misalnya kita ngikutin garis bidik yang benar, itu kan bacaannya sekitar 0,9. Jadi biasanya kalau ada 0 tuh kita, tulis juga ya, karena biar tetap gampang aja, pokoknya 4 digit gitu. 0,9 kayaknya itu teh 9 berapa ya, 91 atau 92 gitu misalnya, 0,992 dengan garis bidik yang miring, Anda malah membaca 10 gitu ya, 10 ini 24 lah, kira-kira 1041 lah kira-kira kayak gitu. Ini kan jadi jauh sekali sebenarnya ya, apalagi kalau misalnya, kita menggunakan nanti berkali-kali gitu ya, dalam arti kita ngukur lagi selanjutnya, nah nanti akan ada si, perabatan kesalahan yang kita tidak inginkan, nanti semua ukurannya akan salah. Nah, itulah kenapa kita harus, ngecek dulu gitu ya, kolimasinya ini kira-kira berapa. Kolimasi itu apa? Kolimasi itu sebenarnya yang kita cari itu adalah sesuatu yang, disebut sebagai si E ini ya. Ini kelihatannya kayak, "Ini gimana sih?" Gitu ya, dapatnya kayak gimana, maksudnya apa, cuman sebenarnya simpel banget gitu. Konsepnya adalah, lagi-lagi konsep utamanya itu kan Anda menentukan beda tinggi 2 titik itu bacaan belakang dikurangin bacaan muka, ya. Jadi bacaan belakang dikurangin bacaan muka, sesimpel itu. Tapi instead of kalian naruh alatnya di tengah-tengah seperti pengukuran biasanya, Anda taruh, apa ya, alatnya itu tuh justru di satu ujung. Dan kalian pisahkan alat dengan 2 rambu ukur yang Anda miliki itu dengan jarak yang sama. Jadi nanti biasanya kalau Anda ke lapangan itu pakai pita ukur. Jadi alatnya di sini, lalu ada jarak D gitu misalnya ya, D-nya gitu misalnya biasanya sih ini pakai angkanya. Itu jadi bukan 20 kurang 30 ya, tapi 20 sampai dengan 30 meter lah kira-kira kayak gitu jaraknya. Lalu ini jarak yang sama, jarak yang sama, Anda dirikan alat. Nah, kalau bisa dia itu agak miring tapi jangan miring yang ekstrim. Agar apa? Agar kalian tetap bisa lihat. Jadi ini kan bisa dilihat ini sampai sampai sini ada kemiringan sedikit gitulah kira-kira. Kalau bisa, kalau enggak ya ya udah gitu ya, sebisa mungkin aja. Tapi sebenarnya kalau bisa sih enggak sih ya, kalau bisa sih ya agak miring ya. Nah, terus kita lihat dulu yang kedudukan satu gitu ya. Kedudukan satu ini kalau bacaannya normal, kalau tidak ada kesalahan kolimasi, dia akan menghasilkan bacaan A1 dan bacaan B1. Saya mungkin ganti warna ya biar nggak tabrakan. Lagi-lagi biru tua. Nah, dia akan menghasilkan bacaan A1 dan B1 kalau dia normal nih. Kalau garisnya benar-benar kayak water level. Tapi kalau ada kesalahan kolimasi, dia akan nggak level, tapi dia akan miring. Miring ini karena, D1 ini adalah sama dengan setengahnya si D2 gitu ya. Nah, jadi otomatis dia akan miring kan, kurang lebih kayak gini nih, miring. Nah, ada sudut di sini kan, sudutnya tetap. Nah, berarti tinggi ya, beda tinggi antara A1 dan A1 aksen, itu adalah setengah dari perbedaan tinggi antara B1 dengan B1 aksen. Ya, masuk akal ya. Jadi ini adalah, 2 kalinya si apa ya, 2 kalinya si E. Nah ini nih, jadi kalau misalnya E di sini, kalau di sini berarti dia 2E, sesimpel itu. Nah, jadi kita kan bisa menentukan beda tinggi antara 2 titik ini dengan apa? Dengan bacaan belakang dikurangin bacaan muka gitu ya. Kalau normal dia itu ya, delta H-nya itu adalah A1 kurang B1. Tapi karena dia punya kesalahan kolimasi, yang kita punya adalah, A1 aksen dikurangin B1 aksen. Jadi sebenarnya delta H itu adalah, si delta H aksen dikurangin dengan kesalahan kolimasinya. Tapi kan kita nggak tahu sekarang delta H-nya itu berapa, kolimasinya berapa. Yang kita simpen berarti adalah si delta H1 aksennya dulu. Jadi
pokoknya anggap itu adalah pengukuran yang salah pokoknya ya. Kita ambil H1 aksen. H1 aksen ini kita ambil untuk nanti ujungnya di sini. Nah, kalian udah kebayang ya selanjutnya kayak gimana. Tinggal ditaruh di kedudukan 2 gitu ya. Jadi rambunya lagi-lagi tetap, orangnya tetap di situ ya. Yang pindah itu adalah yang ngukur gitu ya. Yang ngukur lagi-lagi harus orang yang sama, biar kemampuan bacanya sama, kalian nggak ada kesalahan personal di situ. Nah, baca lagi, sama lagi konsepnya. Jadi ini kan yang di kedudukan 2 ya, makanya disebutnya A2 sama B2 gitu ya. Lagi-lagi nanti ujung-ujungnya Anda dapat instead of dapat delta H, Anda dapat delta H aksen. Nah, Anda punya delta H aksen ke sini. Jadi ini pergi ke sana, lalu ini pergi ke sana, dibagi 2, itulah si E kalian. Jadi kalian tahu ya kesalahan kolimasinya berapa. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu kesalahan kolimasinya, nah nantinya lagi-lagi dia akan balik ke si sini. Kalau misalnya, nah tuh kira-kira seperti itu. Jadi bacaan pergi kalian nanti akan dikurangin E, bacaan pulang kalian ditambahin E. Gitu. Nah, kalau misalnya kesalahan indeks, ini adalah kalau tadi itu kesalahan di alat yang kita baca, nah sekarang ini adalah kesalahan dari nolnya rambu gitu ya. Jadi skala 0 itu kadang-kadang misalnya, nggak apa namanya, nggak terbaca dengan benar gitu ya. Nah, tapi gini, kalau kesalahan 0 rambu itu, konsepnya adalah ini. Jadi, bacaan tengah itu yang tadi kita harus baca tengah-tengahnya, intinya sih bacaan yang seharusnya itu adalah ya bacaan yang kita bisa baca, ditambahkan dengan kesalahan indeks si rambu ukur. Nah, sekarang kesalahan indeksnya kira-kira kayak gimana sih taunya? Nah, sekarang kayak gini, jadi kita harus, tahu pertama arah pengukuran kita lagi-lagi gitu ya, kita tahu bacaan tengah di belakang dan bacaan tengah di muka gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya, tentunya ini kan dia itu baca lagi-lagi ya, dia itu balik ke persamaan tadi, BT1 ditambah dengan si delta 1. Karena ini rambu nomor 2 gitu ya. Nah, BT2 ditambah dengan delta 2 gitu kan. Nah, biasanya ini tidak sama tentu ya. Jadi kayak kesalahan si ini delta 1 dengan delta 2 itu tidak sama. Caranya lagi-lagi itu pakai selah yang tadi itu. Jadi kalau misalnya kayak gitu, kita sebenarnya menghilangkan si barang ini. Itulah kenapa jangan pernah bikin selah itu cuma satu, tapi maksudnya jangan pernah bikin selah itu ganjil karena deltanya itu nggak akan hilang. Sementara kalau kita bikin selahnya jadi genap, sesimpel kita bikin ganjil jadi genap, itu kita sudah menghilangkan salah satu kesalahan. Dan ini persis seperti yang tadi saya katakan, rambu 2-nya diem aja, biarkan rambu 1-nya yang bergerak.